Oke, di dunia trading yang geraknya super cepat, kira-kira apa sih disiplin yang paling penting? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata jawabannya adalah menunggu. Betul, cuma menunggu. Yuk kita bedah kenapa bisa begitu. Nah, ini dia nih paradoks utamanya. Katanya, pekerjaan terpenting seorang trader itu justru nggak ngapa-ngapain. Aneh banget kan? Kok bisa diam aja malah jadi kunci sukses? Inilah pertanyaan besar yang mau kita jawab bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Sebenarnya apa sih kerjaan trader itu? Ini bukan sekadar klik buy atau sell terus-terusan loh, tapi lebih ke gimana caranya mengubah semua persiapan dan riset kita jadi keuntungan. Coba deh, dengerin kutipan ini. Pekerjaan seorang trader yang benar-benar terampil bukanlah trading, melainkan menunggu. Nah, ini kan kebalik banget sama yang dipikirin banyak orang ya, yang mikir kalau mau cuan, ya harus selalu ada di pasar. Padahal trader yang jago justru lebih banyak nunggunya. Dorongan buat harus selalu ada posisi ini, wah ini jebakan Batman banget. Rasanya tuh kayak kalau kita nggak lagi trading, kita bakal ketinggalan kereta ya kan. FOMO, fear of missing out. Padahal trading yang dipaksain tanpa alasan kuat itu cuma bakal bikin rugi yang nggak perlu dan ngerusak rencana kita sendiri. Jadi biar jelas ya, menunggu di sini itu bukan berarti mager atau malas. Sama sekali bukan. Ini tuh disiplin yang aktif. Anggap aja ini jembatan yang nyambungin semua riset Anda, backtesting Anda, sama perencanaan Anda ke satu titik. Momen eksekusi. Tanpa jembatan ini ya, klik Anda itu cuma judi. Tapi dengan menunggu, klik Anda jadi sebuah keputusan. Oke. Kalau menunggu sepenting itu, kenapa sih rasanya susah banget dilakuin? Pasti banyak yang ngerasain kan? Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bongkar sisi psikologisnya kenapa kita sering nggak sabaran. Intinya tuh ada dua kesalahpahaman besar yang bikin kita jadi impulsif. Yang pertama, kita ngelihat trading itu kayak game menang kalah doang, jangka pendek. Terus yang kedua, kita gagal mikir pakai kacamata probabilitas jangka panjang. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada mindset menang kalah. Kalau lagi nggak ada posisi, rasanya kayak buang-buang waktu, nggak produktif, akhirnya cemas dan jadi maksa buat trading. Tapi, di sisi lain, ada mindset profesional yang ngelihat ini sebagai permainan probabilitas. Fokusnya itu keunggulan statistik jangka panjang. Mereka justru sadar banget kalau nggak trading itu adalah bagian krusial dari strategi. Terus gimana dong caranya biar kita bisa pindah ke mindset yang profesional itu? Nah, kuncinya adalah mengubah cara kita ngelihat waktu kosong di pasar, waktu di mana kita nggak ngapa-ngapain. Tolong dengerin ini baik-baik karena ini penting banget. Kalau Anda lewat seminggu penuh tanpa satu kali pun trading, itu bukanlah sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, kalau alasannya karena setup atau aturan Anda emang nggak muncul, itu artinya Anda sukses 100% menjalankan rencana Anda. Sempurna. Kuncinya ada di sini. Ubah omongan di dalam kepala Anda. Dari yang tadinya, minggu ini nggak dapat duit sama sekali. Jadi, yes, minggu ini saya berhasil melindungi modal saya dari kerugian nggak penting. Paham kan bedanya? Anda bukan gagal cari duit, tapi Anda berhasil menjaga modal Anda. Ini kelihatannya cuma ganti kata-kata, tapi dampaknya ke psikologis itu luar biasa. Sip. Sekarang kita masuk ke bagian paling praktisnya nih. Gimana caranya kita ngelatih otot sabar ini? Tenang, ada 3 teknik konkret yang bisa langsung Anda coba. Pertama, perjelas skenario Anda. Bikin aturan yang super jelas. Kalau kondisi A, B, C terpenuhi, saya action. Kalau enggak, ya udah, saya diem. Simple. Kedua, pakai teknologi. Pasang alert harga atau kondisi tertentu, terus tinggalin aja layarnya. Nggak usah dipelototin terus, biar pasar yang nyamperin Anda. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling mengubah segalanya. Ganti cara Anda mengukur kesuksesan. Sukses itu bukan lagi soal profit, tapi soal apakah saya disiplin sama aturan saya? Bisa menahan diri karena aturan belum terpenuhi? Nah, itu baru trading yang jempolan. Biar gampang, bayangin aja kayak sikat gigi. Anda kan nggak mungkin berdiri di depan wastafel megangin sikat gigi berjam-jam nungguin waktu sikat gigi kan? Aneh banget. Anda pasti ngelakuin hal lain, nanti pas waktunya baru ambil sikatnya. Nah, perlakukan trading persis kayak gitu. Pasang alertnya, terus tinggalin. Bebaskan diri Anda dari rantai chart. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk, kita ubah total cara kita memandang soal menunggu ini. Menunggu itu bukan bertahan, bukan pasif, justru sebaliknya. Menunggu adalah langkah ofensif Anda yang paling kuat.
Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Menunggu adalah pekerjaan paling penting yang dipilih secara aktif, yang melindungi modal Anda, memaksimalkan kinerja strategi Anda, dan menempatkan probabilitas di pihak Anda. Jadi ini pekerjaan yang Anda pilih. Sebuah tindakan sadar buat melindungi modal, memaksimalkan strategi, dan yang paling penting, bikin probabilitas selalu jadi teman Anda. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Nanti pas Anda mau klik buy atau sell, coba berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, klik saya yang berikutnya ini, apakah ini cuma pertaruhan karena saya tidak sabaran? Atau ini sebuah keputusan matang yang lahir dari disiplin menunggu? Jawabannya ada di tangan Anda.